die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God, my whole life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat pasien. Selamat berjumpa kembali di Ayu Custom, channel Ayu Custom. Dan untuk tutorial yang kali ini saya dapat pasien Mio J. Ini kondisinya udah mati total dikarenakan ada arus pendek konsleting. Nah, ini gara-garanya mungkin orang yang masangnya belum paham, belum mengerti tentang kelistrikan kabel bodi. Jadi dia asal motong, ngambil strum strumnya bukan dari tempatnya. Jadi jadilah arus pendek. Ini konsleting jadinya seperti ini, katakan semua. Ini posisi saya dapat udah seperti ini. Posisi dapat motor ini udah katakan seperti ini, udah pada putus. Nah, untuk tutorial kali ini biar lebih simpel lah. Ya, bila terjadi arus pendek seperti ini, konsleting seperti ini pasti memerlukan banyak biaya dan terutama di bagian ecu. Ini otomatis mati. Ini juga udah mati, tapi matinya itu kebanyakan sih nggak semua. Nah, untuk api ini untuk pengapian pasti ada. Kalau ada juga pengapiannya pasti ada, masih ada ini pengapiannya. Cuma yang untuk ke full pump, ke injection, ke bagian injection, nah ini ke bagian injection ini pasti mati. Nah, tutorial kali ini mengatasi bagaimana caranya ecunya itu mati. Kita mesti ada di perjalanan jauh ke bengkel. Nah, ini sangat mudah kalau kita mengerti tentang kelistrikan. Kalaupun tidak mengerti, nggak ada salahnya dicoba. Ini sangat simpel sekali untuk mencobanya. Jadi kita putus dulu arus. Ini arus yang masuk ke full pump. Nah, kita putus dulu arus yang ke full pump. Ini bagian massa. Nah, ini bagian massa output massa yang dari ecu. Nah, kabelnya yang ini mau diputus apa mau disobek seperti ini boleh. Yang penting ini nyambung ke massa. Mau ngambil dari body langsung apa mau ngambil dari kabel yang hitam massa di Yamaha. Kalau di Yamaha massa itu hitam. Nah, itu bisa hidup, tapi dengan catatan bukan untuk permanen, hanya sebatas kita nyampe di bengkel. Nah, itu untuk catatan. Karena kalau buat harian itu kurang bagus, tidak bagus, bahkan bisa mengakibatkan kinerja ke elektrik yang lainnya rusak. Nah, ini hanya buat sementara aja untuk mengatasinya. Nah, begitulah. Nah, seperti ini ecu udah mati nih. Udah nggak nyambung lagi. Nih, kita coba nih antara hidup atau matinya, kita coba dulu ya. Oke, ini untuk mengecek ecu bagus apa enggaknya. Kita pasang dulu akinya dulu nih. Soalnya ini udah acak-acakan, udah posisi mati sih motornya. Kita pasang dulu akinya, ini bagian massa. Nah, ini yang ke setrum, yang ke plus. Nah, ini udah diputus. Ini tadinya dari sini. Nah, dari sini tadinya ini udah diputus. Ini memang udah putus begini. Kita langsung aja masukkan di bagian plus yang warna merah. Oke, ini untuk mengecek ecu berfungsi apa enggaknya.
Ini kerusakannya biasanya di bagian yang masa, output masa itu yang dari ECU yang masuk ke full pump injection. Nah kita cek coba dulu. Ini atas fan biasalah, fan rakitan sendiri. Nah ini masuk, fan ini masuk di bagian plus. Seandainya ini di kontak, nah ini masa akan menyala kurang lebih sekitar 5-7 detik nyala dan nantinya mati. Nah setelah itu mati. Nanti kalau mesinnya udah dihidupin lagi, ini nyala lagi gitu. Nah untuk catatan ini kita coba dulu ya. Ini kontaknya kita sambungin dulu karena ini udah dicabut. Ini udah dicabut nih dari kontaknya. Nah dari sininya udah dicabut nih. Kita nggak pakai kontak, langsung aja biar lebih ringkas. Ini kita coba dulu nih. Strumnya saya cek dulu strumnya ada nggak gitu. Akinya masih bagus nggak? Saya kurang tahu. Oh ada, masih bagus nih, baterai masih bagus. Kita coba sambungin strumnya. Nah kita cek, ini harusnya begitu nyambung, ini harusnya nyala. Nih kita coba, ini kita masukin dulu, kita cek dulu nyala apa enggaknya. Nah ini kita cabut dulu, nah kita tes nih nyambung apa enggaknya. Nah ini bisa dilihat, ini udah kontaknya udah nyambung. Nah ini ke bagian masa, output masa yang dari ECU ini nggak ada, ini nggak ada, nggak nyala. Oh ini nggak nyala, berarti ini ECU masalahnya di ECU, udah ketahuan. Ini masalahnya di ECU, nggak maunya, nggak fungsi, mati lah ECU-nya, error. Nah gitu. Jadi buat sementara kalau misalkan di perjalanan kita mati, motor kita tiba-tiba mati atau apa aja tiba-tiba mati di bagian full pump injection, nah ini tinggal di jumper dikasih masa. Insya Allah untuk sementara itu bisa, itu untuk sementara. Nah ini kita tes lagi, ini kita cek bener apa enggaknya ECU-nya mati, bener apa enggak ECU-nya mati. Ini saya siapin ECU yang baru, pengganti ini, pengganti ECU yang lama. Ini ECU yang mati ini, kita coba ya. Oke, ini semuanya udah kita pasang. Ini penggantinya nih yang baru. Nah ini yang lama. Kita coba kalau misalkan ini kita sambungin, ini touchpad-nya kita masukin ke bagian strum, ini bagian plus. Nah ini akan nyala seperti ini. Nah kalau misalkan ECU-nya mati, ini akan nyala terus seperti itu walaupun di kontak. Nih kalau misalkan ECU-nya berfungsi bagus, ini full pumpnya udah dipasang juga. Ini full pump akan bunyi, dan setelah bunyi kurang lebih 7 detik, 5-7 detik, ini lampu akan mati. Nah lampu ini akan mati ya, lampu yang dari masa yang ke full pump ini, full pump injection ini akan mati. Kita coba ini, kita kontakin, coba ini. Nah ini bunyi nih, tuh bunyi tuh. Nah ini bunyi, oh itu mati tuh. Nah ini udah fungsi tuh. Nah ini akan seperti ini. Ini nah tuh udah 7 detik mati, berarti ECU ini berfungsi benar, bagus. Tuh pengganti yang tadi yang mati. Nah ini tinggal ngehidupin, tinggal masang semua. Nah itu, dan seperti saya ucapkan tadi, saya itukan tadi ya, kita coba lagi untuk mengatasi ECU-nya yang mati. Nah seperti ini jadinya. Nah ini kita cabut lagi yang lama, yang baru, cabut lagi yang baru, nanti yang lama. Nah
kontak dulu. Nah, sekalipun dikontak ini nggak bunyi, ini nggak aktif, tapi makanya suruh di jumper tadi, harus di jumper ke bagian massa. Kita coba sekarang nih, denger bunyi enggaknya ya. Kalau kita coba nih ditempelin ke bagian massa, ini akan berfungsi. Nih yang udah dikupas. Nah, cuma ini nggak bisa mati, jadi nyala terus gitu. Jadi kalau buat sementara untuk di perjalanan mengatasinya ya seperti ini. Nah, kalau ini dilepas baru mati. Jadi ini nonstop bunyi terus pulpamnya. Itu. Ini untuk sementara, bukan permanen loh. Ingat, ini catatan bukan untuk permanen gitu, catatan. Itu. Nah, itulah tutorial dari saya, Ayoy Custom ya, buat ngakal-ngakalin lah itu untuk posisi kepepet. Ini semua sudah terpasang, aku sudah terpasang, ecunya juga nih yang baru udah terpasang. Kita tes, kita coba hidupin. Nah, tadi kan tutorialnya udah, kita coba hidupin, hidup apa enggak setelah diganti ecunya. Oke, kita coba ya. Mantap. Ini udah hidup semua udah jalan, dan udah nyala, mesin udah nyala, pengapian udah normal, kelistrikan udah dipasang-pasangin semua, udah semua diganti kabel-kabelnya yang pada putusnya, udah oke dah, udah mantap, udah tinggal ngerapiin, udah. Sebagai catatan ya, buat sahabat-sahabat semua yang suka dengan apa ya, custom lampu lah, pasang lampu variasi. Kalau seandainya tidak mengerti, kurang mengerti lah, nggak paham tentang kabel body, alangkah baiknya kita ngambil cara yang lebih praktis. Ini buat sahabat-sahabat, bikin aja kabel satu, masukkan di bagian plusnya, dan jangan lupa di kabel yang dari plus nggak usah masuk kemana-mana, itu khusus buat ke lampu variasi. Dan jangan lupa pasang sikring. Jadi bila mana terjadi arus pendek konsleting, nah sikring itu akan putus dan tidak akan mengakibatkan kerusakan seperti ini. Ini kalau udah seperti ini biayanya lumayan gede, banyak yang harus digantinya, kasihan yang punya motor. Nah itu, jadi itu sebagai catatan buat sahabat-sahabat semua. Kalau yang mau masang lampu-lampu variasi ya seperti itu, bikinnya langsung aja dari aki, langsung aja dari baterai, ngambil dari bagian plusnya. Dan jangan lupa pasang sikringnya. Jadi kalau ada yang putus, kalau ada konsleting, sikringnya langsung putus. Itu aja dari saya, dan mungkin sebagai ulasan. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat buat sahabat-sahabat semua. Dari saya, Ayoy Custom, selamat mencoba, selamat membuktikan. Dan dari saya, Ayoy Custom, bilang itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.